Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit di minggu depan. Oke, mungkin di analisa mingguan ini mungkin agak banyak ya, jadi akan saya buat dalam beberapa part. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, ikuti terus untuk pembahasan tiap partnya. Kita langsung aja ya ke pembahasan pertama. Kita lihat dulu ISG di posisi terakhir kemarin hari Jumat ya. Nah, ISG di penutupan menguat 0,16% nih, waktu penutupan kelihatan ya ISG ada yang kerek ke atas. Ya mudah-mudahan petanda bagus, ISG masih ditahan terus ya, mudah-mudahan masih bisa kembali menguat lagi sampai dengan akhir tahun. Ya, ini posisi terakhir adalah ISG ditutup di harga 7.045. Mudah-mudahan bisa lanjut dan bisa tembus juga 7.098-nya ya. Mudah-mudahan bisa kembali sekitar ke harga 7.300-an. Oke, kita bahas langsung ke saham yang pertama, yaitu adalah Cepin. Nah, Cepin di penutupan hari Jumat menguat 0,87%. Nah, ini boleh diperhatikan nih ya. Buat yang sudah masuk kemarin di hari Jumat, ini bagus. Mudah-mudahan bisa breakout di minggu depan, bisa kembali breakout 5.850-nya. Ini kalau bisa tembus, ini akan bagus sekali. Targetnya adalah dia harus tembus di resisten yang cukup kuat ya, kalau teman-teman bisa perhatikan, yaitu di harga 6.000. Nah, ini kalau bisa tembus harga 6.000, ini akan sangat bagus untuk semoga aja dia bisa tembus ya ke 6.000-nya. Untuk target berikutnya kalau bisa melewati 6.000 adalah sekitar di harga 6.400-an. Jadi dipantau aja untuk Cepin karena memang beberapa waktu lalu dia nggak berhasil ya bergerak di atas harga 6.000. Mudah-mudahan kali ini berhasil, jadi diperhatikan aja untuk pergerakannya. Selanjutnya adalah GZCO. GZCO juga sudah mulai menarik lagi ya setelah kemarin di hari Rabu ya dia menguat 15%, lalu terkoreksi 4,5%, lalu di hari Jumat menguat kembali 1,59%. Nah, ini mudah-mudahan masuk ke fase uptrend lagi ya untuk GZCO, tapi kita perhatikan aja. Kalau dia berhasil 132, ini akan sangat bagus. Kalau teman-teman mau spec buy di bawah atau pada saat ini, kalau bisa dapat di harga 126 ya bagus ya, tapi kalau mau tunggu breakout 132 pun juga nggak apa-apa. Targetnya adalah 144, 151, 169 dan 169 untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa tercapai. Saham selanjutnya adalah SSMS. SSMS juga terpantau mulai menarik lagi ya. Nah, tapi di hari Jumat dia close di bawah 14.05 lagi. Harusnya kalau misalkan dia masih bertahan di atas 14.05, nah ini masih bagus. Nah, sayangnya dia kembali lagi di close di bawah 14.05, yaitu di 1.400-nya atau 1.000. Nah, ini masih boleh dipantau beberapa hari ke depan. Jangan langsung masuk dulu, lihat posisinya kalau dia sudah mulai kuat ya. Apalagi kalau sudah mulai bergerak di atas 14.05. Nah, kalau saran saya tunggu aja dulu dia sampai breakout harga 14.15 dan bisa bertahan ya sampai dengan penutupan. Nah, ini kalau bisa bertahan sampai dengan penutupan untuk SSMS, targetnya adalah di 1.505 dulu. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat ya, 1.505 ini agak susah untuk ditembusnya, jadi mudah-mudahan ini juga berhasil breakout untuk SSMS. Yang berikutnya adalah TAPG. Nah, TAPG ini juga mantul ya di area support 670. Nah, ini boleh ya. Kalau teman-teman kalau kemarin yang hari Jumat sudah masuk juga masih boleh. Nah, perhatikan aja kalau kembali menguat lagi ya untuk TAPG-nya di bisa menembus 690, bahkan bisa sampai dengan penutupan. Target terdekatnya yaitu di 720 dulu ya, target sebelumnya yang sudah disentuh. Kalau 720-nya sudah tercapai dan tembus, next targetnya adalah di harga 760. Nah, ini boleh diperhatikan, ini juga bagus posisinya untuk TAPG. Mudah-mudahan bisa menguat lagi ya. Nah, ini juga sudah sempat naik turun, dia nggak berhasil lanjut. Mudah-mudahan bisa lanjut kalau dia bisa menembus 760 ya untuk ke fase uptrend yang lebih panjang. Selanjutnya adalah Ali.
Ali juga masih menarik, masih bertahan di atas 8.625. Nah, ini juga kalau teman-teman mau spek buy, kalau ternyata nanti di hari Senin dia menghijau ya di atas 8.625 dengan spek buy, harapannya bisa penembus 8.750. Nah, kalau bisa menembus 8.750, next targetnya adalah di harga 8.950-nya. Nah, ini kalau bisa tembus juga, next targetnya adalah 9.275 dan 9.650. Ini juga boleh dipantau untuk Ali. Selanjutnya adalah L-shape. Nah, L-shape doji ya, doji di harga 1130. Ini juga boleh kalau teman-teman mau masuk ya, selama dia bertahan di atas 1125. Harapannya breakout 1145-nya ya untuk menuju ke 1165, dan next targetnya adalah di 1180, 1235 dan 1260. Selanjutnya adalah IPPE. IPPE juga menarik ya, berhasil close dan bertahan di atas 236. Sudah sempat menembus resisten 246, tapi close-nya dia di harga 224. Nah, nggak close di atas target, tapi nggak apa-apa karena targetnya udah tembus. Harapannya besok bisa lanjut lagi ya. Target berikutnya adalah di 268, 292 dan 312. Mudah-mudahan sampai ke 312. Jadi ini juga boleh diperhatikan pergerakannya untuk IPPE buat yang belum punya. Selanjutnya adalah LP. Nah, untuk LP ini juga sudah boleh dipantau ya pergerakannya. Dia sudah mantul-mantul di area support 202. Nah, ini kalau misalkan dia masih bertahan terus selama di atas 202, ini teman-teman bisa spek buy ya. Misalkan dia turun lagi tapi bertahan terus di atas 202. Ini selama close-nya di atas 202, teman-teman boleh spek buy. Targetnya adalah di 204 ya untuk saat ini. Dengan catatan dia harus berhasil breakout dulu 228. Nah, kalau misalkan tembus 228-nya targetnya 240. Kalau kuat tembus 240, target berikutnya adalah di harga 284. Selanjutnya adalah SMSM. Nah, SMSM juga menarik, bukan menarik sih sebetulnya, sudah menarik cukup lama ya. Nah, ini masih terus, tapi targetnya belum tercapai ya di 1625-nya. Ya, harapannya dia kembali menguat lagi, tapi sayangnya kemarin di hari Jumat ini dia gap up ya. Dia gap up, dia ditutup merah. Tapi mudah-mudahan nggak ada pengaruhnya. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut menguat lagi menuju targetnya di 1625. Ini masih uptrend banget ya untuk SMSM. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Auto. Auto juga kembali menguat 1,14%. Sorry. Nah, ini juga boleh diperhatikan ya. Ini nih dia close persis di harga 1335. Mudah-mudahan hijau ya. Kalau misalkan dia kembali hijau, ini bagus. Tapi kalau misalkan ternyata merah, lebih baik cari saham yang lain aja. Next targetnya dia harus menembus dulu ini 1350-nya. Next adalah SCMA. SCMA masih bergerak di area itu aja ya. Sudah sempat menyentuh target di 248-nya, tapi nggak bisa tembus. Ya, harapannya adalah dia bisa minimal dia bisa close dulu di atas 242. Kalau sudah bisa close dulu di atas 242, ini bagus. Untuk saat ini memang belum berhasil ya. Hampir 4 hari ini, hampir seminggu ya. Dia nggak berhasil close di atas 242 ya. Sudah sempat tembus tapi nggak berhasil close. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya, atau yang sudah punya atau yang waktu beli di tanggal 19 Oktober atau beli di tanggal 20, mungkin masih bisa hold untuk saat ini selama dia nggak tembus ke bawah 234. Nah, kalau misalkan ternyata dia kembali menguat lagi bertahan di atas 242, targetnya adalah di 252. Saham berikutnya yaitu KRYA. Nah, ini KRYA juga kembali menguat ya. Dia mantul di area EMA 30 nih di 306. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut, tapi kalau misalkan dia nggak lanjut, teman-teman bisa tunggu aja di sekitar di atas harga 200
di atasnya ya. Nah, kalau misalkan dia koreksi dan masih bertahan di atas 234 sampai dengan penutupan, mungkin teman-teman yang belum punya boleh ambil posisi. Tapi kalau ternyata dia lanjut di hari Senin ya, perhatikan dia menembus high-nya hari ini atau enggak, yaitu di 368 dan juga previous high-nya ini di 376. Kalau bisa menembus, teman-teman boleh ambil posisi. Tapi kalau koreksi, tunggu dia close di atas 334. Saham selanjutnya adalah OBMD. Nah, OBMD teman-teman bisa perhatikan dia mantul lagi di area support 248. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya. Jadi diperhatikan aja untuk OBMD. Kalau OBMD kembali menguat lagi dan bisa menembus high-nya di 280, ini sangat bagus. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Kalau mau untuk trading jangka pendek, mungkin targetnya di high sebelumnya di tanggal 27, yaitu di harga 326. Nah, ini bisa jadikan target. Nah, atau mungkin OBMD mau sideways dulu selama masih ada atau selama masih bertahan di atas harga 248, teman-teman bisa spek buy di harga di atas di area tersebut. Tapi kalau nyatanya dia sempat turun dan close di bawah 248, sebaiknya cari saham yang lain aja. Selanjutnya adalah Akra. Akra belum berhasil lagi ya menembus 1555-nya. Nah, ini dia kembali terkoreksi 2,26%, tapi masih boleh diperhatikan buat yang belum punya. Kalau misalnya ternyata Akra lanjut menembus 1555, targetnya adalah di 1635. Nah, kalau misalkan ternyata dia turun lagi di bawah 1455, sebaiknya tunggu dulu sampai dia menguat lagi di atas 1555. Saham selanjutnya yaitu adalah TPIA. Nah, TPIA sempat ARB ya, belum ARB ini malah 4% dia turun. Ini dia turun 4% di hari Rabu ya, tanggal 2 November. Nah, ini boleh diperhatikan lagi pergerakannya. Memang TPIA ini beberapa kali tidak berhasil menembus harga 2.500. Ini cukup kuat ya, resisten 2.500-nya. Tapi masih oke untuk diperhatikan kalau misalkan teman-teman mau ambil TPIA, karena dia sudah berhasil mantul di area support 2.300. Nah, ini juga jadi boleh dipertimbangkan untuk ambil posisi kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, di 2480 atau 2500 ya. 2500 boleh take profit dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus 2500-nya ya, target selanjutnya adalah di sekitar 2570. Ini juga masih boleh dipantau untuk TPI ya. Saham selanjutnya adalah ADMR. ADMR juga kembali menguat lagi 1,15%. Nah, ini kalau saran saya tunggu dia bertahan di atas harga 1765 ya. Kalau misalkan dia naik lagi, tunggu dulu sampai ada koreksi ya. Kalau koreksinya dia kuat di atas 1765 sampai dengan closing, boleh untuk ambil posisi. Tapi kalau misalkan ternyata dia breakout dan kuat menembus 1785, targetnya jangan jauh-jauh dulu di 1825 aja dulu ya. Tapi kalau misalkan dia naik terbatas lalu koreksi ya, selama dia bertahan di atas 1765, ini boleh teman-teman kalau mau ambil posisi. Takutnya kalau misalkan dia naik, dia nggak bisa bertahan, dia turun lagi ke bawah, ini lumayan ya turunnya. Nah, untuk area supportnya untuk saat ini adalah di 1685. Saham selanjutnya yaitu adalah Harum. Harum juga sudah ada tanda-tanda penguatan lagi ya. Ini supportnya terdekat adalah di 1505. Ini boleh dipantau pergerakannya kalau Harum kembali menguat lagi ya. Kalau dia kembali menguat lagi di atas high-nya yaitu di atas 1595, targetnya adalah di 1670 dulu untuk saat ini ya. Kalau misalkan sampai 1670, sebaiknya take profit dulu sampai ada momentum dia koreksi, dia menghijau lagi baru masuk lagi ya.
Ini jadi untuk trading jangka pendek dulu untuk Harum. Selanjutnya adalah ITMG. ITMG juga masih bertahan di atas 43.375 atau dia close di 43.600. Nah, ini juga masih menarik ya ITMG. Mudah-mudahan ITMG mau bagi-bagi dividen ya di tanggal 11 ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang kabur karena dividennya setahu saya cukup besar ya untuk ITMG. Jadi diperhatikan aja kalau ITMG selama masih kuat atau selama masih bertahan di atas harga 43.375. Nah, ini masih oke untuk dipantau. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama atau bab pertama. Stay tune terus, jangan kemana-mana, nanti masih ada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk yang baru nonton dan juga aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.